Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Bu Guru akan membahas teks laporan hasil observasi menyebar ilmu dalam teks hasil observasi KD 4.7. KD 4.7 ini membahas menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf dari teks laporan hasil observasi. Kedua, siswa dapat membuat kesimpulan teks laporan hasil observasi berdasarkan ide pokok paragraf. Kita review sejenak ya. Apa sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada objek. Laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. 2. Faktual, di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Sistematik, teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Bagaimanakah cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi? Carilah ide pokok atau gagasan utama pada teks laporan hasil observasi tersebut. Mencari ide pokok paragraf. Daftarlah kata kunci pada teks. Petakanlah bagian-bagian teks tersebut. Pilahlah kalimat utama dan kalimat penjelas paragraf. Tentukanlah kalimat utama, kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Rumuskanlah inti kalimat utama. Kita lanjut contoh teks 1 ya, laporan hasil observasi tentang hewan. Lebah. Lebah adalah serangga dengan berbagai manfaat yang luar biasa. Di alam bebas, lebah berfungsi penting sebagai serangga penyerbuk utama. Sedangkan yang dikembangkan oleh manusia, lebah dapat digunakan untuk kemajuan teknologi dalam hal kesehatan. Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari membantu penyerbukan silang tumbuhan. Dalam penyerbukan buatan tanaman tertentu, lebah dipelihara dalam kurungan berisi tumbuhan yang akan disilangkan. Manusia juga memanfaatkan madu sebagai konsumsi serta obat. Pemeliharaan lebah untuk diambil madunya telah dilakukan manusia sejak lama. Ilmu tentang lebah dan pemeliharaannya dikenal sebagai apiari. Usaha peternakan lebah juga disebut dengan nama itu. Madu yang dihasilkan lebah disukai oleh banyak hewan, khususnya beruang. Beberapa jenis lebah memiliki sengat yang sebetulnya bersifat fatal bagi dirinya jika digunakan. Ketika ia menyengat, sengat dan kantong kelenjarnya akan terlepas dan tertancap pada sasaran. Hal ini dapat mematikan sang lebah. Sengat ini dimanfaatkan manusia dalam pengobatan serupa akupuntur yang dinamakan terapi lebah atau apiterapi. Peternakan lebah modern menghasilkan racun lebah yang keluar dari sengat lebah bekerja tanpa mematikan sang lebah. Mereka melakukannya dengan memasang semacam jebakan di pintu masuk sarang lebah. Jebakan ini dipasang arus listrik yang cukup untuk mengejutkan lebah. Lebah yang terkejut akan secara tidak sadar mengeluarkan racun dari sengatnya dan hasilnya ditampung untuk ramuan obat-obatan. Dari contoh teks laporan hasil observasi tersebut dapat dijelaskan kalimat utama. Lebah adalah serangga dengan berbagai manfaat yang luar biasa. Ini ada di paragraf 1 ya anak-anak. Ide penjelas atau ide pokok paragraf 1. Manfaat lebah untuk alam maupun manusia. Ide pokok paragraf 2. Manfaat madu sebagai konsumsi maupun pengobatan. Ide pokok paragraf 3. Sengatan lebah. Dampak sengatan terhadap lebah. Ide pokok paragraf 4. Penerapan teknologi sengatan lebah. Cara aman mengambil racun lebah. Saatnya tugas ya anak-anak. Untuk menjawab pertanyaan teks laporan hasil observasi, silakan baca teks berikut ini. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan bumi yang bergerak ke satu arah atau bisa juga lebih.
Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Pergeseran lempeng bumi dapat mengakibatkan gempa bumi karena dalam peristiwa tersebut disertai dengan pelepasan sejumlah energi yang besar. Selain pergeseran lempeng bumi, gerak lempeng bumi yang saling menjauhi satu sama lain juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh, akan terbentuk lempeng baru di antara keduanya. Lempeng baru yang terbentuk memiliki berat jenis yang jauh lebih kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk tersebut akan mendapatkan tekanan yang besar dari dua lempeng lama sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang juga sangat besar. Terakhir adalah gerak lempeng yang saling mendekat juga dapat mengakibatkan gempa bumi. Pergerakan dua lempeng yang saling mendekat juga banyak berdampak pada terbentuknya gunung, seperti yang terjadi pada Gunung Everest yang terus tumbuh tinggi akibat gerak lempeng di bawahnya yang semakin mendekat dan saling bertumpuk. Tentukanlah kalimat utama berdasarkan contoh teks tersebut. Tentukanlah gagasan pokok tiap paragraf. Sekian materi kali ini ya, selamat belajar anak-anak.